Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan pembelajaran IPA SD 2 dengan materi pembelajaran IPA terintegrasi dengan dosen pengampu Ibu Rabiatul Adawiyah MPD. Lanjut. Kami kelompok 2 terdiri dari 2 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Iqib, NPM 3062056286, dan rekan saya Yatri Almayanti Yedida. Nah, dengan NPM 3062056187. Ya, lanjut. Materi pembahasan kali ini yaitu ada 6 materi pembahasan. Yang pertama, pengertian IPA terintegrasi. Yang kedua, tujuan IPA terintegrasi. Yang ketiga, prinsip IPA terintegrasi. Dan yang keempat, karakter pembelajaran IPA terintegrasi. Lanjut. Yang kelima, yaitu model pembelajaran IPA terintegrasi. Yang keenam, strategi pembelajaran IPA terintegrasi. Nah, yang pertama, pengertian IPA terintegrasi. Apa yang dimaksud dengan IPA terintegrasi? Di sini ada 2 pendapat tentang IPA terintegrasi, yaitu menurut Wilojeng tahun 2020. Yaitu IPA terintegrasi adalah mata pelajaran interdisipliner yang memberikan kesempatan siswa untuk mempelajari isu-isu relevan dengan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua menurut Sa'ban tahun 2014, yaitu dengan keterpaduan IPA di dalam proses pembelajaran, maka dapat ditampilkan kesatuan konsep esensial yang mendasari sebagai cabang IPA, dan IPA akan terlihat lebih sederhana, maka fakta dan informasi yang sederhana berkembang di dalam masyarakat pun dapat diikut sertakan di dalamnya, dan menunjukkan bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang alam tidak serumit yang terlihat, namun saling berhubungan satu sama lain antara bidang kaji dan objek kajian. Ya, kelompok kami simpulkan, yaitu IPA terintegrasi merupakan salah satu model keterpaduan yang sesuai untuk mempelajari IPA, di mana murid dapat mempelajari adanya hubungan dengan berbagai cabang IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga murid dapat menghubungkannya dengan dunia nyata. Tujuan IPA terintegrasi. Apa saja tujuan IPA terintegrasi? Tujuan pembelajaran IPA terintegrasi atau terpadu adalah agar siswa memahami konsep-konsep pembelajaran IPA, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menggunakan teknologi sederhana, dan sebagainya. Memberikan inspirasi kepada kita bahwa pelajaran IPA di SD tidak hanya menanamkan konsep-konsep IPA, tetapi juga hendaknya melibatkan siswa baik secara fisik maupun mental dalam mendapatkan atau membangun konsep. Nah, di dalam IPA terpadu ini kita adalah agar siswa memahami konsep-konsep pembelajaran. Nah, konsep-konsep pembelajaran yang kita berikan dalam pembelajaran IPA terpadu, misalnya konsep pembelajaran IPA terpadu mengenai tentang magnet. Kita tahu kan konsep-konsepnya, sejarah magnet. Magnet itu terbagi menjadi berapa kutub. Nah, itu melalui konsep-konsep pembelajaran. Nah, kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu melalui penjelasan tadi, dia rasa ingin tahu, oh, kenapa magnet ini bisa menyatu dengan besi. Nah, lalu dia meneliti karena dia mempunyai kutub magnet, mau utara maupun selatan. Nah, mampu menggunakan teknologi sederhana dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan teknologi sederhana itu yaitu menggunakan alat-alat yang sederhana. Ya, di mana anak SD mempunyai alat-alat sederhana, misalnya dalam pembelajaran IPA. Alat sederhananya magnet. Lalu kita tadi satukan dengan besi. Jadi kenapa lalu dia teliti kenapa besi ini bisa menyatu dengan magnet. Nah, kemudian di situ memberikan inspirasi kepada kita bahwa pengajar IPA di SD tidak hanya menanamkan konsep-konsep IPA, tetapi juga hendaknya melibatkan siswa SD baik secara fisik maupun mental, mendapatkan atau membangun konsep. Nah, di sini kita memberikan inspirasi kepada murid kita. Nah, sehingga dia dapat mendapatkan dukungan dari kita sehingga dia menjadi semangat yang tinggi.
melalui pembelajaran IPA. Ya, prinsip IPA terintegrasi. Apa saja prinsip-prinsip IPA terintegrasi? Prinsip IPA terintegrasi tadi, ya yang pertama pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, melalui tingkat perkembangan siswa kita harus mengetahui apakah siswa ini dapat memahami pembelajaran yang kita berikan. Maka kita harus memberikan secara, ibarat kata itu, secara perlahan-lahan, sehingga siswa dapat berkembang melalui pembelajaran yang kita berikan. Nah, kemudian pembelajaran memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Nah, pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa itu melalui praktik pembelajaran. Misalnya kita penelitian di suatu kelas atau di luar kelas, meneliti kenapa bisa terjadi fotosintesis. Nah, misalnya begitu. Lalu kita semua murid meneliti tentang fotosintesis tadi secara langsung. Lalu kita pecahkan kemudian. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang sesuai dengan kurikulum berlaku yaitu di mana kita mengikuti alur perkembangan kurikulum. Misalnya ini sekarang kurikulum 2013, jadi kita mengikuti kurikulum 2013, tidak mengikuti kurikulum KTSP. Jadi kita mengikuti kurikulum yang berlaku di nasional. Nah, lalu misalnya di sekolah itu tidak mengikuti kurikulum KTSP, kurikulum K13 misalnya, jadi masih ke TSP, lalu kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian pembelajaran lebih menekankan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, di sini guru menilai keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana cara keaktifan siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas? Apakah dia aktif melakukan pembelajaran atau tidak? Jadi kita, supaya anak murid itu menjadi aktif di kelas, kita berikan beberapa, misalnya permainan bisa, sehingga dia menjadi semangat belajar. Nah, kemudian hasil pembelajaran dapat mendorongkan perkembangan anak lebih lanjut dan minat dan kebutuhannya. Nah, melalui perkembangan anak lebih lanjut tadi, sehingga dia mendapatkan minat lebih tinggi dalam pembelajaran. Nah, melalui perkembangan tadi, kita sebagai guru memberikan inspirasi kepada seorang murid. Misalnya dia mendapatkan nilai A plus atau A. Jadi dia menjadi sangat minat dengan pembelajaran yang kita berikan, sehingga dia lebih semangat menekuni suatu pembelajaran tadi. Karakteristik IPA terintegrasi. Apa saja karakteristik IPA terintegrasi? Yang pertama, bersifat holistik. Nah, di mana di sini kita sebagai calon guru, misalnya guru di kelas, melakukan pembelajaran tidak hanya dengan pembelajaran saja. Misalnya dengan cara permainan atau game di kelas, sehingga anak menjadi lebih semangat. Game itu harus sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan. Misalnya saya memberikan games kepada anak di kelas, contohnya misalnya kita berikan teka-teki, yang mana yang bisa menjawab, dia mendapatkan hadiah. Bisa juga kita mulai permainan itu dari secara urutan. Dia harus harus fokus dengan nomor duduk dia, misalnya A, B, C. Lalu dia ada salah satu yang lupa, jadi dia harus diberikan pertanyaan. Nah, kalau dia tidak dapat menjawab pertanyaan, jadi dia tidak bisa ikut main. Jadi yang bisa mengikuti permainan itu di mana siswa yang berhasil yang fokus, yang tidak fokus, yang fokus mengikuti permainan tadi. Nah, kemudian bersifat mendidik pada murid. Yang bersifat mendidik pada murid, di mana guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan didikan yang kita berikan. Misalnya dalam pembelajaran IPA, kita bersifat mendidik kepada murid kita tadi dengan cara memberikan gambaran dalam pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran yang diberikan berupa pengalaman langsung kepada murid. Nah, pembelajaran yang diberikan berupa pengalaman langsung. Misalnya dalam pembelajaran di kelas ada terjadi, misalnya di kelas itu ada terjadi jatuhnya pensil dari meja ke bawah. Nah,
Kenapa bisa jatuh? Karena ada gravitasi. Nah, di situ dia dapat memecahkan. Nah, misalnya topik materi atau bidang studi tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, buku tema begitu sangat rumit. Kita sebagai guru harus mengetahui. Nah, ini pembelajaran IPA, ini pembelajaran IPS. Nah, tadi memberikan topik yang begitu jelas. Nah, kemudian menyajikan konsep-konsep dari berbagai topik, materi atau bidang studi sebuah pembelajaran. Ya sudah. Kemudian hasil pembelajaran dapat mendorongkan perkembangan murid secara berkelanjutan sehingga murid dapat menyalurkan hal tersebut dengan minat dan kebutuhannya. Nah, di sini dari hasil pembelajaran tadi dapat memberikan perkembangan seorang murid sehingga murid dapat mengetahui hasil pembelajaran tadi, dapat kemudian yang dari pembelajaran yang ia peroleh tadi dapat disalurkan dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya. Baik, selanjutnya pembahasan pada bagian 5, model pembelajaran IPA terintegrasi. Apa saja model pembelajaran IPA terintegrasi? Dalam upaya penggunaan pembelajaran IPA terintegrasi, sebagai guru kita dapat menggunakan penggabungan keahlian atau skills integrated dalam proses pembelajaran, penggabungan disiplin ilmu atau interdisciplinary, pembelajaran yang lebih terkonsep menjadi konsep kesatuan atau conceptual integrated, serta menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku atau ways of integrated curriculum. Nah, di sini kita bisa lihat keterpaduan atau integrated. Pada model ini membelajarkan beberapa kade yang konsep-konsepnya beririsan atau tumpang tindih. Nah, di sini untuk model pembelajaran integrated dapat digambarkan dengan dua lingkaran yang saling beririsan. Nah, dari irisan tersebut terjadi penggabungan adanya konsep-konsep dari beberapa kade pada proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya untuk kelebihan, yang pertama itu pemahaman terhadap konsep lebih utuh atau holistik. Yang kedua lebih efisien, dan yang ketiga sangat kontekstual. Selanjutnya untuk keterbatasan atau kelemahannya, dari model integrated ini, kade-kade yang konsepnya beririsan berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Nah, jadi dalam pembelajarannya, penggunaan model integrated ini kadang-kadang bisa kita ambil dari kelas atau materi kelas 6 ataupun 5 ataupun 3, sedangkan pada saat pembelajaran kita sedang mengajarkan murid kelas 4 misalnya. Nah, jadi keterbatasan inilah yang memungkinkan berbedanya materi yang ada pada saat kita menggunakan model integrated. Yang kedua, menuntut wawasan dan penggunaan materi yang luas. Nah, jadi sebagai pengajar ataupun guru, kita harus dapat menguasai materi tersebut secara luas atau general. Nah, sehingga pada pengonsepannya dapat kita temukan konsep-konsep yang kita gabungkan. Nah, namun sayangnya keterbatasan wawasan inilah yang menjadikan proses model integrated ini terkendala. Selanjutnya, model jaring laba-laba atau webet. Nah, dengan karakteristik pada model ini membelajarkan beberapa kade yang berkaitan melalui sebuah tema. Nah, di sini tema-tema yang bisa teman-teman lihat seperti tematik yang kita lihat dari pembelajaran. Nah, untuk penggambaran dari model webet ini, kita harus membutuhkan tema sebagai dasar penghubung antar disiplin ilmu. Nah, selanjutnya untuk kelebihan, pemahaman terhadap konsep utuh. Nah, selanjutnya konseptual. Yang ketiga, dapat dipilih tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan. Nah, jadi untuk model webet ini lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi lebih mudah kita untuk mengimplementasinya. Nah, lanjut keterbatasannya dari model webet ini,
KD-KD yang konsepnya beririsan berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Nah, berarti kelemahannya sama dengan model yang pertama ya. Dan selanjutnya, tidak mudah menemukan tema pengait yang tepat. Nah, ini masih menjadi salah satu kendala pada penggunaan model WebEx. Karena kadang tema atau penyajian yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang atau disiplin ilmu atau konsep yang ingin kita gunakan dari disiplin ilmu itu. Jadi guru baiknya bisa lebih kreatif untuk menggabungkan atau mengaitkan melalui tema yang ada. Selanjutnya, model keterhubungan atau connected. Nah, di sini karakteristiknya, pada model ini membelajarkan sebuah KD, konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain. Nah, di sini kalau digambarkan seperti lingkaran, namun tidak beririsan. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu melihat permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian. Nah, yang kedua, pembelajaran dapat mengikuti KD-KD dalam FI, tetapi harus dikaitkan dengan KD yang relevan. Nah, jadi guru ditantang untuk menemukan KD yang relevan dengan pembelajaran. Untuk keterbatasan atau kelemahan dari model connected ini, kaitan antar bidang kajian sudah tampak, tetapi masih didominasi oleh bidang kajian tertentu. Nah, jadi untuk porsi dari disiplin ilmunya untuk metode connected ini masih tidak seimbang ya untuk porsinya. Sedangkan untuk model yang WebEx, model yang kedua tadi, untuk porsi setiap model pembelajaran atau disiplin ilmunya itu seimbang, beda dengan model yang ketiga ini. Nah, dan juga untuk model yang ketiga ini dibandingkan dengan model yang pertama, yang digambarkan dengan lingkaran yang beririsan. Nah, kalau di connected, lingkaran tersebut tidak beririsan. Jadi inilah yang kita lihat bahwa setiap model dari integrated, WebEx, connected ini memiliki kelebihan dan kekurangannya yang bisa kita coba untuk antisipasi apabila kita menggunakan model-model salah satu model ini ya. Lanjut. Nah, strategi pembelajaran IPA terintegrasi. Nah, apa saja strategi pembelajaran IPA terintegrasi? Dalam implementasinya, pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA terintegrasi dapat dikembangkan dengan beberapa model pengintegrasian. Di antaranya skills integrated, conceptual integrated science, serta integrasi IPA dengan potensi keunggulan kearifan lokal. Nah, di sini ada penyusunan perencanaan pembelajaran IPA terpadu. Pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu memetakan SK dan KD bidang kajian IPA yang akan dipadukan. Selanjutnya, kita menentukan jenis keterpaduan konsep-konsep antar KD dalam bidang kajian IPA. Nah, setelah itu, kita bisa menentukan mau pakai model pembelajaran apa. Misalnya, kita pengen menggunakan model pembelajaran connected, ataupun WebEx, ataupun integrated. Nah, dan setelah kita menentukan materi pokok dan materi yang dikaitkan, ataupun menentukan tema pembuat satu, ataupun menentukan topik atau konsep yang beririsan atau tema yang mewakili, ini dapat kita lakukan untuk WebEx dan integrated. Pertama-tama harus membuat matrik atau bagian hubungan konsep dalam KD dan tema atau topik. Sedangkan untuk connected ini langsung ke merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu. Nah, setelah merumuskan, dilanjutkan menyusun silabus pembelajaran IPA terpadu, dan yang terakhir menyusun rencana pembelajaran IPA terpadu atau FPP IPA terpadu. Jadi teman-teman,
membuat model pembelajaran yang sesuai dengan keinginan kita ya, dan itu teman-teman buat dengan menggunakan penyusunan perencanaan pembelajaran IPA tepat guru yang ada di bagian ini. Lanjut. Nah, di sini kelompok kami sudah mempersiapkan contoh-contoh pembelajaran IPA terintegrasi di kelas tinggi. Nah, di sini teman-teman, di sini kita semua bisa lihat contoh pembelajaran IPA terintegrasi pada kelas 4. Nah, di sini ada screenshot video YouTube yang sudah kami sematkan di slide dengan judul video pembelajaran tematik kelas 4 hewan dan tumbuhan. Nah, setelah kami menyimak video tersebut, dapat kami simpulkan pada proses pembelajaran, guru memberikan tugas untuk memperhatikan bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Di sini, anak didik diberikan tugas untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan menggunakan bahasa yang efektif dan baku, serta mewawancarai warga sekolah. Nah, kelompok kami menyimpulkan dari video tersebut adanya integrasi pembelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya pembelajaran IPA terintegrasi, murid juga bisa lebih mandiri dan belajar sopan santun, serta belajar untuk menghasilkan hasil observasi yang baik. Nah, selanjutnya, contoh pembelajaran IPA terintegrasi pada kelas 5. Nah, di sini kelompok kami juga menyematkan screenshot video YouTube dengan judul video pembelajaran kelas 5 tema 4 subtema 3. Nah, setelah kami mengamati video tersebut, dapat kelompok kami simpulkan bahwa pada proses pembelajaran, guru memberikan penjelasan dari video film yang sudah ditampilkan dan belajar untuk merefleksikan ke kehidupan sehari-hari. Dari film Si Pitung, guru bertanya, apa yang Si Pitung bisa lakukan dari video tersebut? Dan dijawab anak-anak, Si Pitung hebat bela diri atau pencak silat. Selanjutnya, guru menjelaskan manfaat dari pencak silat yang dapat menyehatkan dan menjaga kebugaran tubuh, sehingga tubuh tidak mudah sakit. Integrasi pembelajaran IPA dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya pembelajaran IPA terintegrasi, murid dapat mempelajari keterampilan, menyimak, dan menyimpulkan dari video yang diamati dan menghubungkannya dengan pembelajaran IPA itu sendiri. Selanjutnya, contoh pembelajaran IPA terintegrasi pada kelas 6. Di sini, kelompok kami juga sematkan screenshot video YouTube dengan judul pembelajaran IPA kelas 6 mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Nah, setelah kelompok kami memperhatikan video tersebut, pada proses pembelajaran, guru memberikan tugas untuk memperhatikan proyektor yang menjelaskan pembelajaran tentang magnet dan cara pembuatan magnet. Guru yang ada di video YouTube tersebut menerangkannya dengan memperlihatkan berbagai bentuk magnet serta menjelaskannya. Secara tidak langsung, murid juga mempelajari materi pembelajaran dari matematika tentang bangun ruang dan bentuk dari magnet tersebut. Nah, kelompok kami juga menyimpulkan bahwa terdapat integrasi pembelajaran IPA dengan pembelajaran matematika. Nah, dengan adanya pembelajaran IPA terintegrasi, murid juga bisa lebih memahami materi IPA secara langsung, serta mengetahui bentuk dari magnet dengan bantuan materi dari disiplin ilmu lain. Baik, sekarang kita berada pada kesimpulan. Adanya pembelajaran IPA terintegrasi dapat membantu murid untuk lebih memahami materi pembelajaran IPA dengan lebih nyata dan memudahkan murid untuk mencocokkan disiplin ilmu lain untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman tersebut, murid akan lebih terlatih untuk berpikir secara lebih luas dan kreatif. Terima kasih. Semoga materi yang kelompok 2 berikan dengan judul pembelajaran IPA terintegrasi bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Selamat pagi.